wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Asrowi MSI, yang sempat hadir di sini, namun dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mahasiswaan, Ibu Maria SPDD, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Prabumuli yang sudah hadir di ruang lab IPA ini dalam rangka mengikuti kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 8, yaitu pengimbasan tentang modul 1 di 4 budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat kesempatan, dan yang paling penting nikmat waktu, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir dan mengikuti kegiatan saya serta berpartisipasi dan mensupport kegiatan saya pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, robi-robiin, dan khususnya kita semua Bapak Ibu Guru dan keluarga besar SMP Negeri 4 Prabumuli. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Prabumuli, di sini izinkan saya untuk memandu acara sekaligus nanti menyampaikan materi saya, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk sebelum itu, sebelum saya memulai menyampaikan materi, ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu pengarahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, namun dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah dari Kesiswaan. Untuk Ibu Maria SPDD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Prabumuli, yang terhormat Bapak Sarson Iskandar SPDI sebagai CGT Angkatan 8. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka menerima materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabatnya, dan semoga kita selalu istiqomah di dalamnya. Bapak Ibu Dewan Guru, Pak Sarson Iskandar ini adalah salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita. Tentunya apa yang akan dilakukan oleh Bapak Sarson Iskandar ini harus kita dukung, sehingga apa yang akan dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian materi yang akan disampaikan, semoga materi apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Sarson, hari ini Bapak Dr. Andes Asrowi tidak bisa hadir karena kondisi beliau sedang tidak sehat. Beliau asam lambungnya naik, jadi ada permohonan maaf dari Pak Asrowi. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah menyampaikan sambutannya dalam kegiatan saya pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama ya sebelum menerima materi dari saya, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu SMP Negeri 4 Prabumuli, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan sejawat, alhamdulillah syukur hari ini saya bisa melaksanakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Prabumuli, yang mana saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ini hampir sudah kurang lebih 2 bulan
kami menjalani pendidikan guru penggerak, dan kira-kira hampir 4 bulan lagi kami melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah selama 2 bulan ini saya lancar, didukung dan disupport penuh oleh kepala sekolah dan tentunya dari rekan-rekan teman sejawat juga sangat mendukung saya, sehingga bisa hadir di sini melebihi yang saya harapkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi ya, kita breaking dulu karena masih pagi, mungkin ada yang masih ngantuk karena semalam bergadang ya. Jadi kita breaking dulu ya, tidak susah-susah ya. Jadi kalau misal saya bilang misal saya bilang 1, nanti Bapak Ibu pegang telinga ya. Kalau misal saya bilang 2, Bapak Ibu pegang mulut. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu pegang kepala. Iya, itu. Tapi nanti setelah setelah gamesnya dimulai, breakingnya dimulai, mungkin tidak berurutan 1, 2, 3 akan saya acak untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya, apakah pikiran Bapak Ibu sudah di SMP 4 atau masih di rumah? Itu. Oke, baiklah kita mulai ya. Kita tes dulu ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Oke, semangat. Oh, nanti setelah ini kita nyanyi ya. Oke, baiklah kita mulai. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu guru SMP 4 semuanya konsentrasi ya. Memang tidak salah saya mengundang Bapak Ibu karena memang guru SMP 4 itu orang-orang pilihan. Mudah-mudahan nanti akan mengikuti jejak saya, mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 ya Pak ya. Semangat. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita langsung saja. Sebenarnya saya di sini bukan menggurui, ya, tapi menyampaikan. Sebenarnya kami juga baru selesai mempelajari tentang budaya positif, khususnya budaya positif di sekolah. Ya, namun kenapa ini perlu diimbaskan? Ini merupakan salah satu materi yang penting ya untuk diimbaskan kepada sekolah, kepada rekan-rekan guru seperti itu. Jadi judul materi saya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kita lanjut. Di sini ada sebuah kata-kata. Guru diibaratkan seorang petani yang menanam padi. Misalnya petani tersebut hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi tersebut dengan memberi pupuk, menyirami, membasmi hama yang mengganggu tumbuh kembangnya padi tersebut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ini sebagai petani dalam pendidikan. Jika guru diibaratkan sebagai seorang petani, maka tentu saja sekolah adalah ladangnya. Iya, ini memang saya ambil, insya Allah seluruhnya ada Dewan Guru, ya. Iya. Maka sudah seharusnya guru menciptakan suasana dan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, menjaga dari berbagai hal yang tidak baik. Itu. Ya, itu foto kita kemarin Bapak Ibu. Ya, inilah bukti bahwa SMP 4 itu kompak ya. Jadi fotonya juga bareng-bareng sama-sama. Lingkungan yang aman dan nyaman akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan menjadi sebuah karakter yang akan membentuk budaya positif.
Ada sebuah pertanyaan, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah satunya itu kita itu dituntut untuk salah satunya itu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, mungkin saya cerita sedikit. Selama 2 tahun saya menjadi guru, ya, itu saya rasanya kurang tepat, ya, masih banyak kekurangan. Karena kenapa? Selama 2 tahun ini saya egois. Ya, saya ibarat itu hanya menerapkan pembelajaran teacher center, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Padahal tidak, semestinya student center, pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mereka itu harus kita lebih aktifkan di dalam kelas, bukan gurunya yang aktif. Ternyata seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tanda-tanya. Sesungguhnya pembelajaran yang berpihak pada murid akan terwujud pada suasana positif. Dengan menciptakan suasana yang positif, siswa dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas dan berkomunikasi dengan baik tanpa ada tekanan. Suasana positif juga membuat siswa merasa aman, nyaman dan bebas dari bully. Itu kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia inti dari yang akan saya sampaikan. Di sana ada pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Awas Bapak Ibu jangan salah, pelan-pelan ibunya, ya. Kontrol, ya, jangan sampai kurang satu huruf. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Jadi ini yang poin-poin yang harus kami sampaikan. Namun mungkin pada hari ini karena kita mungkin 1 jam, mengingat tugas pokok kita sebagai pendidik ngajar di kelas, jadi tidak bisa waktu kita itu lebih lama, jadi cukup 1 jam saja. Ya. Namun nanti ketika selesai dari sini, insya Allah nanti materinya saya kirim, ya, PDF-nya saya kirim, dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh melalui WA saya, chat pribadi tidak apa-apa, insya Allah saya jawab kalau saya bisa jawab. Kalau saya belum bisa jawab, nanti saya pending dulu, saya akan konsul dengan fasilitator atau koordinator kami. Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya terapkan sebenarnya, yang pertama itu ada segitiga restitusi, ya. Kemarin saya sudah buat videonya, ya. Yang mana segitiga restitusi ini kita itu sebagai guru memiliki peran, ya, ketika menghadapi siswa-siswi kita yang bermasalah, ya. Kemarin ada mungkin kurang tepat videonya karena ya kita bukan artis, jadi tidak sebagus artis videonya. Tapi kalau pengen lihat nanti ada di YouTube saya, namanya Iskandar Muweda. Lihat saja di sana ada contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga dari kelas 7 kemarin, yang tahun pembelajaran kemarin sudah saya terapkan di kelas 74, 75, 82, 82 ada 3 kelas. Ya, namun kemarin sudah saya terapkan juga di kelas 82 Usari, ya. Kemarin sudah saya terapkan. Nanti kalau bisa saya terapkan juga di 7 kelas, dan mungkin wali kelas lain juga nanti kita bisa belajar kembali, mungkin ngajak dari Semira selaku senior untuk mendalami tentang keyakinan kelas ini. Baiklah Bapak Ibu, itu hanya cerita saya saja. Jadi yang sudah saya terapkan yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Ini yang selalu kita kembangkan ya, profil belajar Pancasila. Yang mana profil belajar Pancasila itu ada 6, pasti Bapak Ibu sudah tahu semua kan. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini nanti ini yang akan harapan atau tujuan dari kurikulum Merdeka itu ada 6 ini. Perubahan paradigma. Ini ada sebuah kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya atau sekuatnya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Lalu apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi tadi, Bapak Ibu? Ya. Dia benar pematan. Ya. Jadi ibarat tadi yang si A dan si B tadi, ya, yang si A ini ibarat kata tadi dia memegang mengepal tangannya sekuat tenaga, namun ya yang B ini teman kita tadi, ya kita bisa membujuk, merayu mereka, ya atau menyuruh mereka sehingga bisa mereka membuka kepalan tangan tadi. Artinya kalau kita samakan dengan kita sebagai guru, senakal apa siswa kita, pembangkang apa siswa kita, masih bisa kita selamatkan mereka itu, ya artinya masih kita bisa bujuk, kita rayu supaya mereka itu ke perubahan yang lebih baik, ya beliau. Terima kasih ya beliau. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya yang saya sampaikan tadi. Jadi kita terhadap anak kita sebagai orang dewasa kita punya hak untuk memaksa, ya memaksa dalam arti di sini bukan memaksa dalam kejahatan, tapi untuk kebaikan. Karena siswa kita itu semua karakternya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu dipahami. Ini tidak usah dipusingkan, tidak usah dilihat ya secara detail, tapi ini adalah bagian tentang disiplin positif. Jadi teori kontrol atau teori pilihan ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Kita lihat di sini Bapak Ibu, teori kita lihat yang atas dulu. Itu Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kita bisa mengontrol orang lain, tapi yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Pada itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan yang sampingnya model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir ini adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda, kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita lihat yang pertama di sana, makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi, ada dua macam, ada motivasi ekstrinsik dan ada intrinsik motivasi. Kita lihat di sana ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman,
kemudian untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, di situ ada keyakinan Tuhan. Kemudian 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai posisi sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Nah, jadi yang saya terapkan ketika saya membuat video kemarin itu saya posisinya sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini cara kita ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, ada 3. Mungkin kita juga sering kan menghadapi siswa yang bermasalah, siswa terlambat, siswa malas mengerjakan tugas, atau siswa yang ketahuan mencontoh saat ulangan. Ya. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kesalahan, sebenarnya itu salah, validasi kesalahan. Ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, nanti Bu, ya sambil saya menyampaikan materi, Bapak Ibu, silakan makanannya dicicip, ada permen. Oh, Ibu salah tempat. Iya, apa? Punya penarian satu. Itu enggak jadi soal tempat. Nah itu Bu, yang jadi permasalahan diskusi kemarin itu, awas hati-hati ibu ada yang ibu ibu. Mulai ya. Sudah. Apa yang 820 ya? Sudah Bapak belum video. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ini salah satu konsep budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat ada 3 poin. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, itu begini. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu biasanya mereka itu ketika mereka melakukan sesuatu itu atau mereka melakukan kesalahan tidak mau melakukan kesalahan ini, 3 ini biasanya mereka itu menghindari hukuman misalkan ya, kemudian mungkin juga kalau lagi posisi kita lagi belajar mungkin mereka itu pengen dapat imbalan atau penghargaan dari guru ya, atau pujian dari guru, dan terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya, itu. Dan lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara
kata merdeka? Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Itu menurut beliau. Iya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman dan pemantau, dan terakhir sebagai panitia. Ya, sebagai pemimpin. Kita lihat sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, kita ringkas saja Bapak Ibu. Misal seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Tuh. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu kan, itu posisinya sebagai penghukum. Kemudian selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, ini ketika dalam kelas belajar ya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ke penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari-jari menunjuk atau menghardik. Kamu selalu terakhir, seperti itu biasanya. Kamu yang terlambat. Nah, seperti itu sambil menunjuk. Itu biasanya posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kemudian ini ada contoh lagi, misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya seperti itu. Saya juga seperti itu sering melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya. Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan parfum. Ya, iya Bu. Itu kemungkinan tidak seluruh murid, tapi ada sebagian murid kita yang seperti itu ketika posisi kita sebagai penghukum. Kita lanjut, ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ke membuat merasa bersalah. Posisi guru sebagai membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya seperti itu ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jujur Bapak Ibu, saya juga sering melakukan hal itu, ya, sering. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Pembuat merasa bersalah biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian melesu seperti itu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Seperti itu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan.
Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini ketika posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut yang ketiga. Iya, lewat. Sebagai teman. Posisi seorang guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah jadi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya. Mungkin seperti itu kan? Atau misal kita sering bilang, ayo ingat bapak sudah kasih nilai kamu bagus ini segala macam. Ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak dengan guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ya, seperti itu. Kemungkinan terjadi di murid kita seperti itu juga. Ya, ketika posisi kita sebagai teman. Nah, hasilnya Bapak Ibu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut atau bisa mengandalkan guru tersebut. Ya, saya juga sekarang ini ketika mengikuti guru penggerak, ya, saya dengan anak-anak OSIS itu tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jadi saya takutnya yang posisi sebagai teman ini nanti mereka tergantung terhadap saya. Seperti itu. Kita lanjut yang keempat. Sebagai pemantau. Posisi seorang guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu, peraturannya apa? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya. Nah, pemantau biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Misal contoh, ada seorang guru dengan seorang siswa, ini guru dan adik. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kata adik. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian adik menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Itu saja ya, Bapak Ibu. Terakhir, sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kita lihat contohnya, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Jadi mengenai yang posisi manajer ini Bapak Ibu, memang di kelas kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, makanya kemarin saya ngomong dalam masalah itu pengennya seluruh wali kelas, tapi melihat kondisi kita, tugas pokok kita sebagai guru, ya kita tidak bisa memaksakan, jadi yang ada saja. Tapi untuk kelas 81 sampai 87, insya Allah nanti saya izin wali kelas, saya yang akan membuat pernyataan kelas bersama siswa. Jadi pernyataan kelas atau kesepakatan kelas itu mirip dengan peraturan kelas, Bapak Ibu. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih ke hukuman, dan biasanya peraturan kelas itu dibuat oleh guru, ya, diketik, ditempel oleh guru. Nah, tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita dibuatnya bersama-sama dengan siswa. Mereka itu kita kasih kertas, mereka suruh tulis di kertas itu apa yang mereka usulkan untuk menjadi kesepakatan kelas. Namun Bapak Ibu, di dalam kesepakatan kelas itu sangat tidak boleh atau dilarang menggunakan kata-kata yang negatif. Ya, misalnya dilarang membuang sampah, tidak boleh datang terlambat, itu dihilangkan, tidak diperbolehkan, harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Misal seperti kami di 82 kemarin melaksanakan piket kelas dengan ikhlas, ya, melaksanakan piket kelas dengan ikhlas. Nanti nilai kebajikannya itu merujuk kepada kebersihan, misalnya. Kemudian kemarin itu membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Biasanya kan kemungkinan kalau peraturan dilarang membuang sampah, nah itu tidak diperbolehkan, dihilangkan. Seperti itu. Nanti untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kalau kita ada ruang waktu atau kalau masih ada sisa bimbing saya yang gratis, kita pakai daring. Jadi nanti kita bisa belajar lagi secara daring. Karena kalau secara luring seperti ini, tatap muka kita terhalang oleh tugas pokok kita. Seperti itu nanti bisa kita lanjutkan. Jadi tidak boleh malam-malam nggak apa-apa. Ya kan daring kalau malam. Tapi meskipun kenalan pakaiannya tetap sopan. Pakai daster boleh asal tertentu pakai jilbab. Kita ini kegiatan yang dilakukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi sudah tersampaikan. Saya sangat berharap sekali mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita guru, terkhususnya di sekolah kita, sekolah kebanggaan kita SMP Negeri 4 Prabu Muli. Di sini ada kata-kata terakhir di materi saya. Harapan dan keinginan semoga saya dan Anda semua bisa menjadi guru penuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lanjut, menanamkan kebiasaan baik yang kemudian menjadi sebuah karakter baik dan menciptakan budaya yang positif di lingkungan sekolah yang tercinta ini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri materi saya pagi hari ini, mungkin saya meminta umpan balik dari rekan-rekan guru tentang kegiatan yang saya laksanakan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa mewakili satu saja. Baru main ini Pak? Iya, baru pertama Bu. Iya. Yang kedua Bu Yopi ya, silakan Bu Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya di sini sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Iskandar selaku guru penggerak SMP Negeri 4 Prabu Muli. Karena hari ini telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami, khususnya kita guru-guru SMP Negeri 4, tentang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Iya, Bu. Bapak menyampaikan dengan sangat baik, santai, kemudian mudah diterima oleh kami, mudah diterapkan insya Allah nantinya. Selanjutnya ke depan Pak kami menunggu ilmu dari Bapak. Iya, siap. Terima kasih Bu Yopi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Yopi. Mungkin ada satu lagi sebelum kita akhiri. Satu lagi sebelum kita akhiri. Oh iya, Bu Sumarni, silakan. Silakan Bu Sumarni.
Iya, Bu Sumarni. Harapan kami Pak, semoga kedepannya Bapak punya semangat. Amin, ya insya Allah, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Harapan kami semoga Pak Fason bisa lulus dengan nilai. Amin ya Allah, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, tetap semangat. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu Waka dari Bapak Kepala Sekolah sudah menyempatkan hadir dan memberikan waktu. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu, Bu ya. Salam guru penggerak nanti seperti ini. Mungkin boleh berdiri Bapak Ibu. Ya, kalau saya bilang salam guru penggerak berarti seperti ini. Nanti bilang tergerak, bergerak, menggerakkan, dan terakhir bersama kita baca. Ya, oke ya. Kita coba tes ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, bersama kita baca. Oh iya, terima kasih Bu Sumani. Satu kali lagi dulu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, bersama kita baca. Baca. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kembali. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk, Pak? Silakan. Iya, Pak. Damar, kamu tahu alasannya kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak, hari ini saya terlambat datang ke sekolah. Hari ini Bapak lihat kamu sering terlambat datang ke sekolah, Damar. Tapi di sini Bapak tidak mau fokus pada kesalahanmu. Bapak hanya ingin tahu alasannya saja. Apa? Iya, Pak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satu orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama, Damar. Baik, Pak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat ke sekolah. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang menjadi alasan kamu terlambat, Damar? Karena saya bangun kesiangan, Pak. Kebetulan orang tua saya sedang di luar kota, jadi tidak ada yang membangunkan. Oh begitu. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama teman satu kelasmu? Iya, Pak. Saya tahu bahwa kita harus disiplin, salah satunya datang tepat waktu ke sekolah. Iya, benar sekali. Lalu bagaimana solusinya menurutmu agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Iya, Pak. Saya harus bangun lebih pagi lagi. Jika tidak ada yang membangunkan, saya akan mencoba memasak alarm. Semoga besok kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah. Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf beberapa hari ini saya terlambat datang ke sekolah. Mulai besok saya akan berusaha untuk datang tepat. Ella dan Queen mohon untuk mengerjakan ulangannya sendiri-sendiri, tidak usah kerjasama kalian. Iya, Pak. Bella dan Queen, kalian harap maju ke depan. Kenapa kalian masih bekerja sama padahal sudah Bapak ingatkan berkali-kali? Bukan saya, Pak. Queen yang meminta jawaban ke saya. Tidak, Pak, bukan saya. Bapak tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak hanya mencari solusi terbaik dari masalah ini. Iya, Pak. Maafkan saya dan Queen, Pak. Saya berjanji akan mengerjakan soal ulangan sendiri dengan baik. Pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Pak, karena semalam kami tidak belajar. Kita malah main game online bareng-bareng. Habis seru sih, Pak, main game online. Lain kali kalau ada PH, jangan lupa untuk mengulang belajar di rumah ya. Kira-kira menurut kalian solusi apa yang harus dilakukan agar kalian bisa mengerjakan soal PH ini? Kita harus belajar
belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Dan jangan terlalu sering juga main game online, terutama saat akan PH. Benar, baiklah. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi seorang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya ingin menjadi orang yang sukses di kemudian hari, Pak. Saya akan rajin belajar sampai saya sukses. Saya juga berjanji, Pak, akan menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Amin. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya sangat senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi, di mana saya diajarkan oleh Pak Sarson mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Sarson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kelas 8 siang hari ini? Ya, baiklah. Semuanya alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan meskipun hari ini cuacanya panas, sudah capek ya, karena sudah menginjak ke pukul 11. Namun harapan Bapak kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk belajar. Ya, setuju kelas 82? Setuju. Ya, baiklah. Hari ini karena hari pertama Bapak berjumpa dengan kalian kelas 82, jadi ini sangat tepat ya dan sangat bagus kalau kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kira-kira dari kelas 82 ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya, jadi kesepakatan kelas itu adalah suatu hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas, ya, Gabriel. Ya, jadi kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Tapi bedanya, kalau peraturan kelas itu lebih ke kehukuman, ya, atau pelanggaran. Nah, namun kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dia lebih ke tanggung jawab, ya, lebih ke tanggung jawab. Jadi seluruh warga kelas 82 itu tidak ada beban. Ya, intinya kita harus bertanggung jawab, harus menyepakati kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama nanti dengan merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke, jadi kelas 82 ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini yaitu hampir mirip dengan peraturan kelas, ya. Tapi perbedaannya kalau kesepakatan kelas itu lebih ke tanggung jawab daripada seluruh warga kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, ya, guru yang membuat dan ditempel di kelas. Nah, tapi kalau kesepakatan kelas ini siswa dan guru membuat kesepakatan dan disetujui secara bersama-sama, ya. Nah, untuk pembuatan kalimat-kalimat kesepakatan kelas ini itu hindari nanti kalimat-kalimat yang negatif, ya. Jadi kata-kata tidak boleh atau kata-kata dilarang itu jangan dimasukkan di dalam kesepakatan kelas. Tapi kalian pilihlah kalimat-kalimat positif. Contoh, misal Bapak kasih contoh, misalnya di kelas 82 ini membuat salah satu kalimatnya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat positif. Artinya kita tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan.
Nah, kata-kata dilarang ini tidak boleh dimasukkan di dalam kalimat kesepakatan ke kelas. Ya, sudah paham semua kelas 82? Kalau sudah paham, di sini Bapak punya kertas atau stick note, ya. Nanti kalian isi, ya. Kalian tulis apa usulan dari kalian untuk menjadikan sebuah kesepakatan kelas yang ada di kelas 82. Bebas, kalian tuliskan apa saja, ya, boleh 1, 2 atau 3, tidak apa-apa. Setelah itu baru nanti kalian tempelkan satu persatu ke kertas yang ini sudah Bapak sediakan. Nanti kalian tempelkan di sini, ya. Gantian secara bergantian. Paham ya kelas 82? Sekarang Bapak bagikan, ya. pikir kelas dengan ikhlas. Sepakat tidak? Sepakat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, memperhatikan jika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Sepakat?
Baiklah, kelas 82 ini kita sudah mendapat 8 kesepakatan kelas. Jadi kita bersama-sama untuk menyepakatinya dan menjalankannya, mungkin 1 semester, mungkin juga 2 semester. Sepakat? Sepakat. Di sini Bapak ulang kembali. Yang pertama, melaksanakan piket kelas dengan ikhlas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memperhatikan jika guru sedang menjelaskan pelajaran. Keempat, saat ulangan harus dilakukan dengan jujur. Kelima, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Keenam, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 7, berteman dengan siapapun di kelas. 8, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Ya, jadi ada 8. Nanti boleh kalian baca, kalian hafal, kalian ingat. Ya, sepakat? Sepakat. Untuk anak kelas 82 hari ini kita cukupkan di sini. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, berarti sudah kalian tanda tangani, berarti kita sepakat semuanya untuk mematuhi dan menjalankannya. Nah, untuk ini sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya Bapak mohon untuk kelas 82 perwakilan saja, mungkin ada yang mau memberikan refleksi pembelajarannya pada hari ini. Oh ya, silakan Davi. Saya dari Kegiatan Kembali, saya ingin mengekspresikan pembelajaran pada hari ini. Saya sangat senang pada pembelajaran hari ini karena kami sudah mengetahui dan belajar apa itu kesepakatan kelas, dan terima kasih untuk Pak Sarson Iskandar telah membuatkan kesepakatan kelas kepada kami semua. Itu saja kesepakatan deskripsi dari saya. Terima kasih kepada Davi yang sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian menjadi pelajar-pelajar yang selalu bahagia dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Untuk itu, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengajar di SMP Negeri 4 Prabu Muli. Kepada Bapak Sarson Iskandar SPDI, saya ucapkan terima kasih kepada materi-materi yang telah disampaikan kepada kami tentang penerapan lingkungan positif. Untuk Pak Sarson, tetap semangat. Semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Semangat! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Aprida SPD MPD.
Saya, Guru IPA SMP Negeri 4 Prabu Muli. Terima kasih kepada Bapak Sarson Iskandar SPDI yang telah memberikan pengibasan kepada kami tentang penerapan budaya positif modul 1.4. Semoga sangat berguna bagi kami dan bermanfaat pada siswa-siswa kami. Semoga Pak Sarson selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Sarson, CGP Kota Prabu Muli Angkatan 8. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.